Halo, selamat malam pemirsa. Saat ini Anda menyaksikan segmen Tanya Jeng Ayu. Nah, kebetulan banget nih hari ini kita akan bahas tema spesial Jeng Ayu ngomongin bola. Nah, ini pasti udah gak asing buat pemirsa kan tentang bola ini. Judulnya aja deg-degan. Timnas menuju babak keempat. Nah, ada apa sih sebenarnya di babak keempat ini? Kita lihat Jeng Ayu akan memperlihatkan data. Tapi sebelumnya kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk Timnas Indonesia, skuad Garuda yang berhasil mencetak sejarah. Bisa lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia di 2026. Bayangin loh, ini sejarah banget pemirsa. Nah, kita buka data yang sudah dikumpulkan oleh tim Jeng Ayu. Waduh, macet nih pemirsa seperti biasa. Oke, kita coba lagi. Bisa sekarang. Biasa memang gimmicknya selalu seperti itu ya setiap malamnya. Nah, jadi sekarang sudah ada nih pengumuman bahwa nantinya Qatar dan Arab Saudi akan menjadi tuan rumah babak keempat nih. Tapi ya kalau kita lihat-lihat Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah, kebayang dong. Berarti nantinya Indonesia harus berlaga di Arab Saudi, jelas di Timur Tengah. Jadi mana aja nih yang akan jadi lawan dari Indonesia? Jadi nanti yang akan lawan Indonesia itu ada 5 negara dari Timur Tengah. Nih, yang pertama jelas nanti Indonesia akan melawan Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, dan juga Oman. Semua 5 negara ini ada di Timur Tengah. Nah, ini semua ada di negara Timur Tengah ya pemirsa. Dan sebenarnya untuk hasil dari AFC yang mereka bilang bahwa nantinya untuk tuan rumah itu akan ada di Qatar dan Arab Saudi. Rupanya ini mengundang kontroversi. Kenapa tuh? Jadi ternyata negara-negara lainnya seperti Uni Emirat Arab, kemudian Irak dan juga Oman, mereka berbondong-bondong protes nih sama AFC. Katanya 2 negara ini ditunjuk jadi tuan rumah untuk babak 4 ini tuh tidak transparan. Jadi mereka langsung protes. Dan ternyata Indonesia sendiri juga mengajukan diri, ini berdasarkan keterangan dari Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Nah, Pak Erick bilang kalau negara kita, Indonesia ini mengajukan diri untuk jadi tuan rumah di babak keempat. Tapi karena udah ada pengumuman dari AFC kalau bilang nantinya Qatar sama Arab Saudi yang jadi tuan rumah, ya pupus sudah di harapan kita untuk menonton timnas berlaga lagi di GBK. Padahal kan semangat banget ya kalau nontonnya di GBK kan enak banget. Kita tinggal ke Jakarta aja, tapi ternyata mainnya di Arab Saudi sama Qatar. Udah berat di ongkos nih, jadi kita nggak bisa dukung. Tapi tenang, kita masih bisa tetap dukung lewat streaming kan ya. Nah, kita akan lanjut sekarang. Kita lihat. Waduh, pemirsa macet lagi. Oke. Waduh, kelepasan. Oke. Ini dia. Nih, kalau dari gambar ini pasti pemirsa udah nggak asing kan? Jadi, kemarin tuh rame banget ceritanya. Ketika timnas Indonesia berhasil menang melawan China dengan skor 1-0. Timnas ini semuanya diundang oleh Presiden Prabowo Subianto untuk makan siang. Tapi yang jadi perbincangan adalah ketika mereka selesai makan siang, ini dia, jeng jeng jreng. Katanya semua dari tim skuad Garuda dikasih jam Rolex tuh, bayangin. Dan jam Rolex ini langsung jadi heboh dari para netizen. Kenapa bisa dikasih jam Rolex dan kenapa sih netizen bisa heboh? Nah, dari hasil
pengamatan dan juga pencarian data oleh tim Jeng Ayu, ternyata pemirsa harga jam Rolex ini ada di angka 190 jutaan. Kalau dibulatkan bisa aja ini jadi 200 juta lah ya, 200 juta per orang untuk satu orang pemain di skuad Garuda. Itu pemain ada berapa ya kalau di total? 23, 24 atau 27, bayangin satunya 200 jutaan dikali jumlah semua pemain. Banyak banget kan? Nah ini yang bikin publik jadi gempar. Publik langsung bertanya-tanya, kok bisa ya dikasih hadiah semewah ini? Katanya sih itu terlalu cepet dikasih hadiah karena ya lolosnya timnas untuk ke babak 4 ini katanya belum ada apa-apanya. Ada juga yang bilang nggak apa-apa, itu hitung-hitung untuk semangat dan penyemangat para pemain supaya nantinya bisa main lebih baik di babak keempat ini. Maaf, maksudnya di putaran keempat ini. Nah, tapi ya pemirsa, selain itu ada nih yang bilang bahwa jam tangan ini diberikan presiden memakai dana negara. Katanya ada yang bilang jam Rolex ini pakai dana negara. Sementara hal ini langsung dibantah keras oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang nyebut bahwa ini jam Rolex ini tidak diberikan dengan dana dari negara, tetapi ini dibeli oleh dana pribadi dari Presiden Prabowo Subianto. Bayangin, presiden kita segitunya loh ngasih hadiah, ngasih dukungan untuk para pemain supaya nantinya lebih semangat lagi. Tapi tetap aja ya namanya netizen ya. Balik lagi tiap sudut pandang orang kan beda-beda tuh. Pasti ada aja yang nyinyir. Tapi nih kabar baik ya, ternyata hadiah mewah gini nggak cuma didapetin sama timnas Indonesia. Nih, Jeng Ayu kasih lihat, tuh dia. Jadi timnas Uzbekistan malah dapat mobil dari presidennya. Pada saat mereka lolos kemarin, mereka langsung dapat mobil. Jadi nih ya, pada saat habis pertandingan, mereka udah siap-siap dijejerin mobil 40 mobil listrik. Mobil listrik loh. Sekarang kan lagi happening banget tuh mobil listrik. Dan gak murah. Dan berdasarkan hasil survei dan juga pencarian data dari tim Jeng Ayu, harga mobil listriknya itu ada di angka 450 jutaan. 450 jutaan untuk per orang dan disiapin 40 mobil. 450 jutaan dikali 40. Kita kalau beli durian nih, wah udah dapat sama yang jualannya tuh pemirsa. Tuh kan. Jadi kalau dibandingin, masih mau bilang hadiah dari Presiden Prabowo buat para pemain timnas itu mewah. Tapi sebenarnya masih mewah sih, kan 200 juta. Yang ini mobil loh, yaitu jam tangan. Sebenarnya kalau mau dibeliin mobil juga bisa tuh 200 jutaan. Ya walaupun second ya. Nah sekarang pertanyaannya balik ke netizen. Mau itu mewah atau enggak tergantung dari sudut pandangnya. Terus tujuan dari pemerintah untuk memberikan hadiah itu bukan untuk flexing atau ajang politik lah apa. Enggak, pemerintah itu pure untuk memberikan dukungan kepada seluruh pemain supaya nantinya bisa bermain dengan sangat bagus. Bayangin ini sejarah loh. Sejarah Indonesia bisa lolos ke kualifikasi. Bayangin. Dan ini tuh bikin kita semakin percaya diri bahwa Indonesia bisa melaju ke kancah internasional. Jadi pemirsa, mari kita sama-sama berdoa agar nantinya timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi kita semua. Dan jadi jangan kemana-mana pemirsa, karena usai jeda nanti kita akan kembali lagi di NTV Tonight bersama Gatika Mka. Sampai jumpa di episode selanjutnya untuk Tanya Jeng Ayu. Bye.